Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para penonton, terutama Pak Yusuf sebagai dosen pengampu, dan kepada para kakak asisten yang kemungkinan akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Davari Diatma dengan NIM 182222003. Pada kesempatan kali ini akan membahas jawaban saya terkait dengan ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Multimedia II 22640. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu terkait kompresi citra. Pada soalnya itu diperintahkan untuk mengambil sebuah foto selfie sendiri menggunakan ponsel. Lalu praktikkan langkah-langkah encoding dan decoding dari citra JPG untuk satu makroblok yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian analisis dan bandingkan hasil makroblokasi dan hasil decodingnya. Oke, karena ini disuruh menggunakan kode Python, saya sudah membuatkan kodenya dalam bentuk Google Colab. Langsung saja bisa kita buka. Untuk proses dari kompresinya sendiri, si JPEG ini melibatkan beberapa proses, yaitu yang pertama itu dia menggunakan mengkonversi RGB menjadi YCBCR karena mata manusia itu lebih sensitif terhadap brightness, luminance, yaitu Y daripada pewarnaan atau chrominance yang itu CB dan CR, sehingga kita convert dulu dari RGB menjadi YCBCR. Nah, untuk proses selanjutnya itu adalah menggunakan chroma subsampling. Nah, di chroma subsampling ini digunakan chroma subsampling 4:2:0, di mana resolusi CBCR-nya itu akan di downsample menjadi setengah dari chroma aslinya. Ini karena mata kita itu tidak bisa membedakan detail warna sekecil detail brightness, sama seperti alasan mengapa dikonvert menjadi YCBCR tadi. Nah, selanjutnya itu prosesnya adalah DCT atau Discrete Quotient Transform. Itu perhatikan karena di sini sebagian besar frekuensi selanjutnya itu ada proses DCT atau Discrete Quotient Transform. Kemudian itu dikuantisasi menggunakan kuantisasi table JPEG, standar JPEG. Dan terakhir itu di zigzag dan RLE. Nah, untuk hasilnya sendiri, itu ada hasil yang saya dapatkan. Nah, bisa dilihat di makroblok aslinya itu warnanya didominasi Nah, berikut adalah kodenya. Untuk proses dari kompresi dan dekompresi si JPG sendiri, proses yang dilakukan itu terdiri atas konversi dari RGB menjadi YCBCR, terus di chroma subsampling, di DCT, Discrete Quotient Transform, di kuantisasi, dan di zigzag scan dan RLE. Nah, untuk hasilnya sendiri sebagai berikut dari gambar yang saya unggah, foto selfie saya sendiri. Nah, untuk bagian dari original microblognya sendiri, terlihat dari original dan rekonstruksinya itu tidak ada bedanya walaupun sudah di chroma subsampling, karena di foto selfie-nya sendiri itu latarnya dominan warna kuning ke oren-orenan gitu. Terus tidak banyak detail seperti lekukan atau garis-garis tajam gitu, sehingga kompresi yang dilakukan jadi cukup banyak, sehingga saat dikompresi pun dengan chroma subsampling 4:2:0, hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan yang originalnya. Nah, berikut untuk gambar di sini sendiri, pola di kiri atas ini adalah dengan koefisien besar, di mana ini ada frekuensi yang rendah, dan di kanan bawahnya ini ada yang frekuensinya tinggi tapi koefisiennya lebih kecil. Polanya selalu begini karena gambar natural itu memiliki lebih banyak frekuensi gradua atau frekuensi rendahnya dibandingkan perubahan mendadak seperti frekuensi tinggi. Nah, DCT ini memanfaatkan hal ini. Nah, saat dikuantisasi, sekarang kita beralih ke bagian kuantisasi tabelnya, yaitu bagian lossy yang lossy compressionnya, di mana ada beberapa informasi yang hilang saat proses ini. Nah, karena sebelum dikuantisasi, DCT-nya itu berada di range 0,0 sampai 3
88,33 dan setelah dikuantifikasi range-nya itu berubah menjadi 0 hingga 22. Nah, namun yang mengejutkan 63 dari 64 koefisien ini menjadi 0. Ini bisa terjadi karena kuantisasi tabelnya dirancang berdasarkan sensitivitas mata manusia, di mana nilai besar untuk frekuensi tinggi itu berarti informasi yang dibuang menjadi lebih banyak. Nah, sedangkan nilai kecil itu berarti frekuensi rendah dan itu adalah informasi yang dipertahankan. Nah, sehingga walaupun sudah di walaupun 98,4% dari frekuensi tingginya hilang, tapi skor BNSR-nya tetap tinggi, yaitu di angka 50,17 dB. Ini karena bagian yang hilang itu adalah bagian informasi yang memang tidak penting untuk mata kita. Dari hasil yang sudah dibahas tadi bisa disimpulkan bahwa hasil dari JPEG ini sangat efektif karena skor MSE, mean square error-nya itu berada di angka 0,6257, yang mana ini ada sangat kecil karena error terjadi frekuensi tinggi yang tidak sensitif. Nah, untuk skor PNSR-nya atau peak signal to noise ratio-nya ada 50,17 dB. Ini tinggi karena sinyal power-nya jauh lebih besar daripada noise power. Nah, dengan error maksimumnya di angka 0,79, yang mana ini hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Nah, berikut ada rangkuman dari analisis hasil tadi, yang mana eksperimen menggunakan Macrobox 8K8 pada citra selfie berhasil menunjukkan efektivitas konversi JPEG. Proses encodingnya mencakup konversi warna ke RGB ke YCBCR, subsampling chrominance, DCT, kuantisasi, dan zigzag scan dan RLE. Sebaliknya, decodingnya mencakup dikuantisasi, IDCT, dan konversi kembali ke RGB. Nah, hasil analisis kuantitatifnya menunjukkan kualitas rekonstruksi yang sangat baik dengan nilai PSNR-nya berada di angka 50,17 dB dan MSE-nya rendah di angka 0,6257 dan 63 dari 64 koefisiennya menjadi 0 setelah dikuantisasi, menandakan efisiensi komprehensi tinggi namun tetap mempertahankan visualisasi makroblok secara utuh. Sehingga kesimpulannya, konversi JPEG ini mampu menghilangkan sebagian besar informasi frekuensi tinggi tanpa menyebabkan degradasi visual signifikan pada blok kecil citranya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 terkait dengan kompresi video. Dimana soalnya kita buat sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan seperti futsal dan lain-lainnya, dan video yang dikirim melalui internet ditampilkan di layar penonton. Jelaskan proses-proses di bawah ini. Oke, yang pertama itu kita ke proses yang pertama, jawaban pertama itu perbedaan sinyal. Kita ambil skenario-nya itu streaming dance. Nah, perbedaan sinyal video analog dan digital serta relevansinya. Sinyal video analog merepresentasikan gambar dalam bentuk gelombang kontinu yang bergantung pada kualitas perangkat keras dan media transmisinya. Sinyal ini rentan terhadap gangguan seperti noise dan degradasi kualitas ketika direproduksi atau dikopi. Sebaliknya, sinyal video digital itu merepresentasikan gambar dalam bentuk data diskrit, yaitu di bit 0 dan 1, yang memungkinkan kualitas gambar tetap konsisten meskipun mengalami proses kompresi, transmisi, maupun penyimpangan. Dalam konteks pertunjukan dance yang direkam menggunakan kamera digital modern, penggunaan sinyal digital sangat relevan karena memberikan kualitas gambar lebih stabil dengan presisi yang tinggi, memungkinkan penerapan teknik kompresi untuk efisiensi transmisi, dan mendukung integrasi protokol jaringan digital untuk penerimaan data video secara real time. Selanjutnya, apa peran video encoder misalnya adalah H.264 dan cara kerjanya. Encoder video seperti AVC berperan untuk mengkompresi data video mentah dari RAW-nya itu menjadi data yang dapat ditransmisi dan disimpan dengan lebih efisien. Tanpa proses kompresi, ukuran file yang videonya itu, hasil rekamannya itu akan sangat besar. Nah, dan sulit juga untuk ditransmisikan melalui jaringan internet secara real time. Secara umum, encoder revisi sendiri bekerja melalui tahapan berikut. Yang pertama itu di setiap frame-nya, video akan dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut macroblok. Kemudian prediksi terhadap blok tersebut berdasarkan frame sebelumnya atau interframe, atau pada frame yang sama atau intraframe. Kemudian dilakukan perbedaan antara blok asli dan blok hasil prediksi, dihitung yang sesuai dengan sebagai residual. Residual ini dikenai transformasi matematis seperti DCT, kuantisasi, dan diencode secara entropik menjadi bitstream yang terkompresi. Nah, hasil akhirnya itu kan berupa bitstream video yang dapat ditransmisikan melalui jaringan dan didekode kembali oleh perangkat penonton menjadi video berkualitas tinggi dengan ukuran file yang jauh lebih kecil. Nah, dalam proses encodingnya sendiri ada dua pendekatan, yaitu open loop atau closed loop. Di open loop sendiri dia itu menggunakan data input untuk melakukan prediksi dan encoding tanpa mempertimbangkan hasil keluaran encodernya.
Sedangkan untuk closed loop, dia itu menggunakan seperti yang digunakan pada FVC ini, yaitu menggunakan frame yang telah dikompresi, kemudian di-decode kembali untuk melakukan prediksi terhadap frame selanjutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil encodernya sesuai dengan apa yang akan diterima oleh decoder, sehingga menghindari akumulasi kesalahan antar frame. Nah, di closed loop encoding ini memberikan hasil yang lebih akurat dan stabil untuk streaming video real time, terutama pada situasi yang dinamis seperti pertunjukan dance. Kemudian untuk pemanfaatan redundansi temporal untuk konversi video, itu merujuk pada kesamaan informasi antar frame yang berurutan dalam video. Dalam sebuah pertunjukan dance, banyak elemen dan frame seperti latar panggung, atau posisi penonton yang tidak berubah, atau bahkan gerakan penanya seringkali menyebabkan perubahan kecil pada area tertentu pada frame. Nah, encoder seperti H.264 atau VC ini akan memanfaatkan redundansi ini melalui teknik interframe prediction. Nah, frame saat ini dibandingkan dengan frame sebelumnya atau sesudahnya, kemudian hanya informasi perbedaan yang dikodekan, bukan seluruh frame. Jadi hanya kayak perpindahannya saja yang dikodekan dan bukan seluruh framenya. Nah, ini secara signifikan mengurangi jumlah data yang perlu ditransmisikan. Sehingga misalnya kalau pada saat dance cuman gerakan tangan yang berubah, maka hanya informasi dari perubahan tangannya itu yang dikodekan, dan informasi seperti latar panggung atau penontonnya itu akan dicopy dari yang sebelumnya menjadi setelahnya. Seperti itu. Nah, dengan demikian redundansi temporalnya memungkinkan pencapaian efisiensi kompresi yang lebih tinggi tanpa menggunakan kualitas visual secara signifikan. Terakhir itu untuk struktur dari group of picture atau GOP dan jenis framenya I, P, atau B. Nah, video yang dikompresi dalam H.264 disusun dalam struktur yang disebut group of picture atau GOP, yaitu satuan sequence frame yang terdiri 3 jenis frame utama. Yang pertama itu iframe atau intercode frame, yang ini adalah frame mandiri yang dikodekan secara penuh tanpa mengacu pada frame lain. Iframe ini biasa digunakan sebagai titik awal untuk dekompresi dan sangat penting untuk sinkronisasi. Kemudian ada P-frame atau predicted frame, yang itu adalah frame yang dikodekan berdasarkan referensi pada frame sebelumnya, biasanya I atau P. P-frame biasanya hanya menyimpan perbedaan dari frame referensi. Kemudian ada B-frame, yaitu bidirectional predicted frame, yang artinya itu adalah frame yang dikodekan berdasarkan interpolasi dari frame sebelumnya dan sesudahnya, I atau P. I atau P. I atau P maksudnya. B-frame memiliki efisiensi kompresi tertinggi namun lebih kompleks dalam proses decoding. Nah, selanjutnya ada perbandingan GOP. Nah, kalau misalnya kita bandingkan GOP 20 dan 50 untuk parameter frekuensi A-frame sendiri, GOP 20 itu lebih sering karena setiap frame-nya itu hanya 20. Sedangkan di GOP 50 itu lebih jarang karena setiap 50 frame baru di iframe. Nah, ukuran filenya itu biasanya yang GOP 20 lebih besar karena ya lebih sering, yang GOP 50 lebih kecil. Untuk recovery jika errornya akan lebih cepat karena perubahan yang catat itu lebih cepat, sedangkan ini 50 itu lebih lambat, sehingga akan lambat untuk mendeteksi jika terjadi error. Kemudian untuk kualitas visualnya sendiri, GOP 20 itu lebih konsisten, sedangkan GOP 50 itu potensi degradasinya lebih tinggi, dan untuk kapasitas decodingnya yang 20 lebih rendah, sedangkan yang 50 lebih tinggi. Nah, jadi pemilihan panjang GOP ini harus disesuaikan dengan kebutuhan antara kualitas, efisiensi, penyimpanan, dan ketahanan terhadap error, terutama dalam skenario streaming langsung seperti pertunjukan dance. Nah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 3, itu untuk kompresi audio. Nah, di soalnya itu diminta untuk melakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Kompresi yang digunakan itu formatnya ada MP3 menggunakan Python atau library terkait. Dengan langkah-langkah sebagai berikut yang sudah saya buatkan juga di kode Python-nya, di kode yang sama ke bawah ini soalnya. Kita langsung ke hasilnya saja. Tuh, 2. Nah, bisa dilihat di sini ukuran file aslinya itu adalah 2 MB, sedangkan ukuran dari file MP3-nya itu dia kompres menjadi hanya 100 KB. Dengan rasio kompresinya itu ada 10,97 dibanding 1. Di sini bisa dilihat waveform aslinya dan waveform kompresnya. Secara gambar tidak terlalu banyak ada perubahan dalam kompresinya ini karena mungkin saya sampelnya besar, jadi tidak terlihat ada banyak perubahan. Untuk spektrum frekuensi aslinya itu sendiri, untuk di spektrum frekuensinya sendiri juga tidak terlalu banyak ada perbedaan.
Namun jika kita lihat spektrogram ya, yang asli itu seperti ini, sedangkan di MP3 itu seperti ini. Itu ini adalah salah satu dari secret weaponnya si MP3, yaitu adalah psychoacoustic masking. Nah, di mana di sini ada temporal masking, yaitu suara kerasnya menutupi suara lemah dari sebelumnya sesudahnya. Dan ada frekuensi masking, yaitu suara pada frekuensi tertentu menutupi frekuensi nearby-nya. Bisa dilihat seperti di sini. Nah, bisa dilihat area gelap yang berada di atas sini artinya frekuensi yang di max atau yang sebenarnya bisa dibuang tanpa didengar. Ini sebabnya MP3 itu bisa membuang 90% datanya tapi tetap terdengar full. Nah, karena alasan ini maka MP3 banyak digunakan di saat ini karena walaupun dia mengkompres file audionya tapi tidak terasa seperti dikompres karena yang dilakukannya ada psychoacoustic masking ini. Jadi begitu untuk yang kompresi audio. Berikut ada ringkasan hasil analisisnya, yaitu eksperimen ini dilakukan dengan mengkonversi file audio WAV ke format MP3 menggunakan bitrate 128 kbps. Analisisnya itu mencakup ukuran file, spektrum frekuensi, suara, dan kualitas. Nah, temuan di sini menunjukkan rasio konferensi signifikan itu sekitar lebih dari 5:1, serta penurunan sebagian spektrum frekuensi tinggi pada hasil kompresi. Meskipun begitu, bentuk gelombang dan struktur temporalnya tetap konsisten dan nilai SNR-nya cukup tinggi, menandakan kualitas suara yang tetap layak. Nah, kesimpulan yang saya dapat, kompresi MP3 ini secara efisien mengurangi ukuran file dengan mengorbankan sebagian informasi frekuensi tinggi yang signifikan bagi persepsi manusia. Karena bisa dilihat bahwa frekuensi yang dikorbankan itu ada yang di atas adalah yang di atas 20.000 Hz atau di atas ambang pendengaran manusia. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir yaitu watermarking. Di sini diminta untuk mensimulasikan atau mendemonstrasikan dan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Python terkait proses embedding dan detection watermarking sebuah sinyal sinusoida 440 Hz yang menggunakan sample rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermarking yang digunakan adalah berbasis spread spektrum dengan menggunakan seed bulan dan tanggal lahir dari saya sendiri, yaitu dan bobot watermarkingnya itu silahkan divariasikan setidaknya menggunakan dua bobot yang berbeda. Oke, selanjutnya minta mendapatkan grafik sebelum dan sesudah watermarking, mainkan suara sebelum dan sesudah watermarking, dan jelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Nah, kodenya juga sama, bisa kita lihat pada kode yang sudah saya buat di Google Colab. Berikut adalah kodenya, kita bisa run terlebih dahulu. Nah, ini akan mengenerate file yang namanya itu original. Nah, ini file untuk watermarkingnya. Kita lihat hasilnya saja. Nah, di sini ya seednya itu digunakan adalah bulan 7 tanggal 25 itu tanggal lahir saya, dan itu ada host signalnya itu di 440 Hz, sample rate-nya itu 48.000 Hz dengan durasi 3 second. Nah, original itu akan disimpan di original audio wave dan yang watermarknya itu disimpan di watermarknya. Nah, di sini saya menggunakan dua pembuatan, yaitu yang pertama menggunakan 1% atau 0,01 dan 5% 0,05. Nah, di sini kita menggunakan split spectrum watermarking yang pada dasarnya itu dia menyebarkan sinyal secara luas di frekuensi band tertentu, jadi dia resisten terhadap interference, dan biasanya awalnya ini originalnya digunakan untuk komunikasi militer karena dia anti jamming gitu. Dalam watermarking itu ada 3 konteks, yaitu host signal atau sinyal yang diinginkannya, ini originalnya, terus ada convention noise, interference, dan watermarknya atau hidden message-nya. Nah, di sini kita bisa lihat sinyal aslinya. Nah, di bawah ini ada sinyal spektrumnya setelah di watermark. Terlihat sedikit ada garisnya lebih tebal, terus ada seperti goresan gitu di sinyalnya di wake 0,1, sedangkan di wake 0,05 goresannya itu terlihat semakin jelas seperti ini. Nah, 0,01 itu detection correlation-nya itu ada di angka yang sangat kecil ya, mungkin bisa dianggap 0,008 sekian gitu. Terus karena ini mirip seperti yang aslinya, ini hampir tidak terdengar. Terus dia tuh lebih rentan terhadap heavy compression atau noise, dan dia itu juga high quality decode. Kan di 0,05 itu dia lebih detection correlation itu lebih besar karena ini bisa lihat noise-nya itu besar sehingga dia itu ada sedikit terdengar terutama pada bagian silence-nya, dan untuk robustness-nya itu dia tuh lebih survive-nya moderatnya itu
survive-nya itu di angka moderate compression atau pas editing. Untuk suara mungkin kita bisa dengarkan langsung. Sudah saya download filenya, ini yang original. Jadi ini 0,01. Ini 0,05. Terlihat perbedaan yang cukup signifikan di antara 0,01 dan 0,05, walaupun di 0,01-nya juga terdengar sedikit ada noise seperti itu, seperti ada hidden message-nya, tapi ya jauh lebih terdengar yang 0,05. Sehingga untuk ringkasannya sendiri itu dari simulasi watermarking yang sudah dilakukan terhadap sinyal sinus 440 Hz menggunakan teknik spread spectrum dengan dua variasi bomber embedding yaitu di 0,01 dan 0,05. Analisisnya menunjukkan bahwa deteksi watermarknya berhasil pada kedua bobot, namun nilai korelasi yang lebih tinggi pada bobot 0,05 yang menunjukkan deteksi yang lebih kuat. Meskipun demikian, embedding watermark dengan bobot yang lebih tinggi juga memperbesar deviasi dari sinyal asli yang dapat menurunkan kualitas audio jika tidak dikontrol. Nah, kesimpulannya adalah teknik spread spectrum ini efektif untuk embedding watermark yang hanya dapat dideteksi kembali dengan kompromi antara kekuatan deteksi dan gangguan terhadap sinyal tergantung pada bobot embeddingnya. Sekian adalah pembahasan saya untuk soal UAS ujian akhir semester dari sistem multimedia II 2240. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.